Saat ini perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Mereka berjuang menghadapi konsekuensi yang menghancurkan dari perubahan iklim. Peningkatan permukaan laut, suhu global yang naik, suhu yang lebih panas, kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan yang meluas, badai yang kuat, pola cuaca yang berubah dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim telah menjadi hal yang biasa. Sayangnya, mereka yang berasal dari komunitas rentan menjadi korban paling parah dan terdampak dari perubahan iklim. Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dampaknya sangat mengkhawatirkan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, selama 30 tahun terakhir terjadi peningkatan kejadian cuaca ekstrim, peningkatan suhu yang stabil, dan diproyeksikan dalam 30 tahun ke depan akan terjadi perubahan curah hujan dan penurunan intensitas hari hujan. Konsekuensi dari perubahan ini dirasakan dengan sangat kuat di Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat rentan menghadapi dan memikul beban paling berat sebagai dampak negatif dari perubahan iklim. Di Nusa Tenggara Timur, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas menghadapi tantangan yang unik dan meningkat di tengah perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang pertama panas, angin, ada kering juga. Ya, artinya dia berdampak toh. Kalau angin ini misalnya dia berdampak pada kesehatan juga. Misalnya di anak-anak di posyandu, banyak ya ada batuk pilek, sampai diare juga. Sama juga dengan ketong orang tua, jadi itu bukan hanya di posyandu anak-anak, tapi lingkungan ini juga. Beta saja sedikit mengalami gangguan, ada gatal-gatal. Jadi kalau angin terlalu kencang, ini dia kebentol-bentol, dia bengkak, sebentar dia hilang gitu. Kita bersyukur Ibu kalau memang tidak mengalami serangan hama, itu hasilnya lumayan. Kadang-kadang satu kali panen itu bisa sampai 3 sampai 4,5 juta bisa dapat itu. Itu kalau untuk kacang-kacangan ya biasa 1,5 bulan itu sudah panen. Nah, itu tanaman palawija itu dia berumur 1,5 bulan. Kedua bulan itu produksinya sudah mulai menurun. Kalau untuk tanaman palawija itu seperti kacang-kacangan ini, dia kalau airnya terlalu panas dia kurang. Kemarau panjang berkepanjangan juga kurang bagus. Dia harus pas-pas. Kalau kacang-kacangan seperti yang hujan baru-baru itu, itu berpengaruh sekali. Tidak jadi. Kita mau usaha bagaimanapun tidak akan jadi. Terendam air maka tidak dapat hasil itu terlalu gagal sudah. Kalau sejauh ini di beberapa tahun belakangan ini memang menanam masyarakat, cara bertani masyarakat itu disesuaikan dengan musim hujan. Jadi ketika ada curah hujan yang sudah memungkinkan untuk masyarakat bisa bertanam, itu masyarakat sudah melakukan kegiatan menanam. Perilaku masyarakat yang memang berpengaruh dampak sosial ini ya mungkin karena pengaruh musim kemarau sehingga berpengaruh kepada mata pencaharian dan juga dia berpengaruh kepada pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan hal-hal yang kadang kurang baik yang terjadi di desa. Dari pemerintah desa memang sudah ada beberapa solusi yang kami lakukan di beberapa tahun belakangan dan juga di tahun ini untuk mengatasi situasi-situasi dari masyarakat ketika ada dalam situasi perubahan iklim, yaitu salah satunya debit mata air di sumur-sumur bor itu ketong himbau untuk lakukan penanaman. Dan juga ada dari dana desa kami pengadaan sumur bor. Dari perubahan iklim yang ada ini dampaknya sangat besar karena harga bahan pokok juga melonjak tinggi karena gagal panen dan sebagainya. Yang kalau dulu di sini nih kita beli beras cuma 10.000 per kilo.
Tapi sekarang ini kita beli beras 15.000 karena tidak semua orang panen. Kalau musim begini masih kelihatan orang panen, tapi nanti 1-2 bulan ke depan itu kita tidak merasakan itu lagi. Kalau perbedaan tergantung perawatan. Kalau dulu itu kami hasilnya banyak, perawatannya tidak terlalu besar biayanya. Karena masih bisa dapat pupuk bersubsidi itu dengan harga yang murah. Tapi untuk sekarang karena kesulitan, sekarang ini beli pupuk itu harus melalui aturan yang ribet menurut pengecer karena harus pakai aplikasi segala macam untuk urus. Akhirnya mereka harus pakai operator, otomatis mereka harus mengeluarkan dana lebih untuk biaya operator. Kalau curah hujan untuk sekarang itu kalau menurut saya itu sangat kecil sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena lebih banyak panasnya ketimbang hujannya. Jadi waktu itu sempat ada cekcok, konflik antara petani karena di bagian sana tidak dapat air karena bendungan pertama sudah palang kasih habis air, tapi air itu tidak tumpah keluar lagi untuk di bendungan berikutnya untuk dapat air. Masyarakat kelompok rentan terus berusaha untuk berjuang di tengah-tengah dampak perubahan iklim yang mereka hadapi. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di desa di Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi perubahan iklim adalah dengan memanfaatkan keterampilan menenun mereka. Akan tetapi, mereka masih mengalami kendala dalam memasarkan hasil produk tenunan mereka. Perempuan juga melakukan usaha pembuatan produk makanan seperti keripik dari bahan pangan lokal untuk dijual sebagai upaya menambah penghasilan keluarga ketika hasil produksi dan pemasukan dari lahan pertanian mereka berkurang sebagai dampak dari perubahan iklim. Ini merupakan bentuk solusi ketahanan iklim yang diterapkan oleh perempuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekonomi keluarga mereka. Dalam bidang pertanian, solusi yang diambil untuk mengatasi kekeringan dalam pertanian adalah dengan mengintegrasikan sistem irigasi tetes untuk menyediakan air bagi tanaman mereka dari sumur bor untuk mengoptimalkan penggunaan air. Hal ini membantu petani mempertahankan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen mereka, meskipun dalam kondisi kekeringan. Solusi lain yang diambil oleh masyarakat rentan dalam menghadapi perubahan iklim yaitu melakukan diversifikasi mata pencaharian melalui usaha peternakan sapi, babi, dan ayam untuk menambah penghasilan keluarga. Itu mengharap pemerintah sebelum tante kodong kasih kotong tiap hari, kotong harus cari kerja lain kok. Kita harus tenun kok, dapat hasil kok. Bisa kebutuhan dalam rumah itu kotong bisa cukup. Kalau pemasaran sendiri itu yang agak sulit. Nah, contohnya kami hanya mengharapkan kalau orang minta untuk beli baru kami kasih tahu yang ada tetapi bisa untuk pakai tapi kalau mau jual itu kecuali pesan. Ini baru pasang irigasi tetes. Ini dari WVI yang pasang. Ini kan mungkin WVI juga mungkin tergerak dengan kami difabel di sini. Soalnya kan kita kan di sini tarik selang. Datang pasang sementara tomat di dalam tapi dong pas. Kita rencananya habis ini belum bisa tanam tomat. Soalnya tomat ini kalau hujan terus rusak. Jadi rencananya mau tanam sayur dulu, sayur putih Bangkok. Itu dia 3 minggu. 3 minggu kita bisa panen. Bertani ini pernah kasih keluar modal sendiri. Harus pinjam. Itu pinjamnya kan kita di sini masuk koperasi. Kita biasa jual ini apa sih?
stik rumput laut. Kebetulan beta dikasih pelatihan masuk di sekolah perempuan. Saya cari ini ibu-ibu yang mau berusaha. Jadi bisa dan kelompok masuk. Ada di situ ada keripik ini ubi-ubi, ada stik rumput laut dengan keripik pisang. Jadi yang ubi-ubi dan apa kan so biasa ada orang yang buat. Jadi beta masuk di stik rumput laut. Tanam jagung, tanam ubi, tanam kacang-kacang. Memang jadi ya pas-pas saja, seperti yang dulu kita tanam. Sementara potong sebagai petani, sebagai beternak juga. Sementara potong ada pelihara sapi. Itu juga bukan potong punya milik sendiri, potong garap orang punya. Pembagian hasilnya ketika potong beli contohnya 10 juta, ya 2 ekor yang sekarang sementara saya pelihara itu 10 juta waktu itu. Nanti ketika kita jual, kita kasih keluar modal, berbagi bunga. Banyak hal yang harus dilakukan dan ditingkatkan untuk membantu masyarakat kelompok rentan. Penyediaan informasi yang lebih aksesibel dan pendidikan bagi masyarakat mengenai perubahan iklim dan kebencanaan bagi masyarakat rentan sangat penting untuk dilakukan dalam menyiapkan masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan membangun ketahanan iklim masyarakat rentan. Hal penting lainnya yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya reboisasi lahan-lahan yang ada dan juga upaya pemberian modal usaha bagi kelompok rentan untuk membangun ketahanan iklim mereka dan membantu kelompok rentan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Saya pikir dana desa itu bisa untuk sosialisasi, tapi tidak bisa. Tapi berarti bahwa sosialisasi tentang bencana dan perubahan iklim ini kami sangat butuhkan dari BNPB kalau bisa diturun langsung. Yang baru pertama hadir di sini WFI de antisipasi badai siklon itu. Tetapi kalau dari BPD kita harap dengar dari radio, untung kalau orang buka radio. Sebenarnya harus ada sosialisasi tentang siaga bencana seperti apa, peta tentang lokasi aman yang itu seperti apa, supaya kita juga tahu ketika ada sesuatu tiba-tiba bencana ya kita lari, jangan masing-masing cari lokasi aman sendiri nanti mati semua, itu hilang semua, tidak tahu. Tapi sosialisasi itu, kebencanaan itu mudah-mudahan sampai ke desa. Siapa tahu desa lain juga belum dapat. Artinya reboisasi secara besar-besaran supaya kalau bisa ini kotong di NTT ini bisa ada hujan. Karena menurut beta di Kalimantan Irian nampaknya sudah ada musim hujan berkepanjangan. Itu karena di situ ada pohon. Nah kalau dikata kotong tanam pohon banyak-banyak dengan sendirinya ada hujan, jadi perubahan iklim ini bisa teratasi dengan baik. Saya seorang difabel, tidak ada modal untuk mau pelihara ternak, contohnya sapi, babi, saya tidak ada modal untuk beli. Akhirnya beta minta ini keluarga yang pilih kas beta untuk sesuatu pelihara saja. Kalau bisa pemerintah perhatikan potong difabel ini supaya bisa kasih modal usaha. Sangat penting bagi kita sekarang sebagai bagian dari masyarakat global untuk memahami tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat kelompok rentan dan mencari cara untuk mendukung dan mendorong mereka di tengah perubahan iklim. Dengan bersatu dan mengambil tindakan untuk meningkatkan ketangguhan iklim yang inklusif, kita memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan menciptakan masa depan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim untuk semua. Bersama, mari kita mulai perjalanan kolektif ini menuju masa depan yang berkelanjutan, inklusif,
dan tangguh dalam menghadapi dampak perubahan iklim.